Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part 9E. Pada part ini akan dibahas tentang reaksi yang terjadi pada proses penguapan. Telah diketahui bahwa proses penguapan atau proses pemekatan nira dilaksanakan pada suhu antara 55 derajat Celcius sampai dengan 125 derajat Celcius yang dilaksanakan pada multiple effect evaporator. Jadi, tujuan utama proses penguapan yaitu menguapkan air pada nira encer sehingga diperoleh nira kental. Apabila hanya menguapkan air dari nira, artinya hanya terjadi mekanisme perubahan fisis dari air yang terkandung dalam nira, yaitu merubah air yang semula berupa fase cair yang terkandung dalam nira menjadi fase uap atau fase gas. Akan tetapi, pada kenyataannya bukan hanya demikian. Ternyata, selama proses penguapan nira, juga terjadi berbagai perubahan sifat fisik dari nira tersebut, sehingga patut diduga pada proses penguapan nira terjadi beberapa reaksi. Seandainya proses penguapan yang terjadi hanya mekanisme perubahan fasa, yaitu dari fasa cair menjadi fasa uap, maka uap yang dihasilkan dari badan penguapan akan berbentuk uap air murni atau H2O. Sehingga apabila uap nira tersebut diembunkan, dapat dipastikan akan menghasilkan air murni. Namun pada kenyataannya, produk yang dihasilkan dari proses evaporasi, baik yang berupa kondensat atau air embun, dan juga nira kental, ternyata terdapat beberapa perubahan sifat di antaranya. Pertama, kondensat atau air embun yang dihasilkan selama proses penguapan ternyata bukan air murni. Namun, air tersebut mengandung bahan-bahan yang diduga hasil dari adanya suatu reaksi kimia akibat adanya pemanasan pada nira. Kedua, kemurnian atau HK dari nira kental yang dihasilkan ternyata berbeda dengan kemurnian atau HK nira encer yang diuapkan airnya. Ketiga, terdapat perubahan besarnya pH antara pH nira encer masuk proses penguapan dengan pH nira kental yang keluar dari evaporator. Keempat, terjadi perubahan intensitas warna dari nira, di mana nampak bahwa nira kental yang dihasilkan memiliki warna lebih gelap dibandingkan dengan warna dari nira encer. Kondensat atau air embun yang dihasilkan ternyata bukan air murni. Berikut komponen bahan yang ditemukan dalam kondensat atau air embun yang dihasilkan pada proses penguapan dari nira encer, yaitu pertama, gas amonia atau gas NH3. Keberadaan gas amonia dalam nira diduga berasal dari komponen nira yang mengandung ikatan nitrogen. Coba perhatikan tabel ikatan nitrogen dalam nira. Dan dari hasil penelitian Brown dan Bloin ditemukan bahwa dua komponen nira yaitu asam amino dan asam amid senyawa amida yang mengandung nitrogen relatif lebih besar dibandingkan dengan komponen-komponen yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan, pada proses pemurnian bahwa jumlah nitrogen yang dapat dihilangkan dalam proses pemurnian berkisar antara 12,5% sampai dengan 60%. Oleh karena itu, selama proses penguapan di mana nira mendapatkan panas, maka terdapat kemungkinan terjadinya destruksi atau perpecahan bahan-bahan yang mengandung nitrogen tersebut. Dan bahan-bahan ini akan melepaskan gas amonia yang memiliki sifat basa atau alkali. Kedua, gas sulfit
atau gas SO2. Adanya gas sulfit dalam kondensat karena pada proses pemurnian nira terlebih yang menggunakan proses sulfitasi selalu terdapat kandungan garam kalsium hidrosulfit atau CaHSO3 dua kali yang terlarut, dan keberadaan garam ini apabila terkena panas akan terurai sehingga menghasilkan gas sulfit atau gas SO2 dan endapan kalsium sulfit atau CaSO3 yang berbentuk kerak yang menempel pada pipa pemanas. Dengan adanya gas sulfit dalam uap air, maka akan menyebabkan pH kondensat bisa bersifat asam. Adapun reaksi peruraian yang menghasilkan gas sulfit sebagai berikut. CaHSO3 dua kali menjadi SO2 berupa gas plus H2O plus CaSO3. Ketiga, karbon dioksida atau gas CO2. Adanya karbon dioksida dalam kondensat karena adanya perubahan karbon yang terkandung dalam air yang apabila pH air turun, maka senyawa karbonat tersebut berubah menjadi senyawa bikarbonat yang selanjutnya akan kembali menjadi karbonat setelah melepaskan gas karbon dioksida atau gas CO2. Terlebih lagi, apabila pada proses pemurnian nira menggunakan proses karbonatasi, maka akan selalu terdapat senyawa kalsium bikarbonat atau CaHCO3 dua kali yang terlarut, dan karena adanya pemanasan nira, maka kalsium bikarbonat yang terlarut dalam nira akan terurai menjadi gas karbon dioksida atau gas CO2 dan endapan kalsium karbonat atau CaCO3 yang berupa kerak dan menempel pada pipa pemanas. Adapun reaksi peruraian dari pembentukan gas CO2 sebagai berikut. CaHCO3 dua kali menjadi gas CO2 plus H2O plus CaCO3. Keempat, adanya asam organik, aldehid, dan alkohol. Apabila adanya perubahan suhu, maka komponen yang terkandung nira juga mengalami perubahan atau perpecahan sehingga menghasilkan asam organik, aldehid, dan juga alkohol yang semua bahan-bahan tersebut bersifat volatil atau mudah menguap dan berada dalam uap air yang selanjutnya uap air tersebut mengembun. Maka bahan-bahan tersebut juga terdapat dalam kondensat. Keberadaan komponen bahan-bahan ini dalam kondensat masih dapat bertambah disebabkan karena adanya nira yang terbawa oleh uap nira akibat terjadinya carryover dari nira atau terjadinya percikan atau intremen nira. Dengan adanya bahan tersebut, maka menyebabkan kondensat dapat menghantarkan listrik atau bersifat elektrolit sehingga memungkinkan penggunaan peralatan elektronik yang dapat mendeteksi adanya kandungan gula dalam kondensat. Kemurnian atau HK nira kental berbeda dengan kemurnian atau HK nira encer. Pertama, adanya pengaruh suhu. Seperti diketahui bahwa pada proses penguapan nira mengalami kenaikan suhu sehingga sifat optis aktif dari komponen nira seperti sukrosa dan gula reduksi atau monosakarida juga akan terpengaruh. Khusus untuk gula reduksi, perubahan sifat optis aktifnya dinyatakan dengan persamaan alfa dekstro pada suhu T sama dengan alfa dekstro pada suhu 20 derajat Celcius ditambah 0,3246 kali selisih suhu T dikurangi 20 dikurangi 0,0021 kali hasil pengurangan suhu T dikurangi 20
kuadrat. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa sifat optis aktif gula reduksi sangat dipengaruhi oleh besarnya suhu dari nira yang ada. Adanya perubahan nira atau adanya perubahan nilai perputaran optis aktif terpengaruh dengan terjadinya perubahan sifat kimia zat terlarut. Hal ini merupakan persoalan yang cukup serius bagi operator pabrik gula, karena perubahan harga nira merupakan persoalan yang dapat dijumpai pada proses penguapan. Sebagai contoh, suatu pabrik gula memiliki kapasitas giling 3000 TCD atau ton tebu per hari. Misalkan pada proses penguapan diketahui terjadi penurunan harga dari harga nira encer 80,3 turun menjadi nira kental dengan harga 80,2 atau nira mengalami penurunan harga sebesar 0,1 poin. Terjadinya penurunan pada proses penguapan tersebut bisa disebabkan dua hal. Karena adanya pemisahan sebagian gula dengan mengendap sebagai kerak pada pipa pemanas, atau karena adanya perubahan sifat rotari optik aktif dari nira sebagai akibat adanya pemanasan. Untuk menjelaskan sebab yang mana yang dominan dalam penurunan harga nira sebesar 0,1 poin adalah sebagai berikut. Misalkan jumlah nira encer persen tebu sebesar 100% atau debit nira encer masuk evaporator sama dengan 3000 ton per hari. Apabila persen break dari nira encer sebesar 12%, maka jumlah break total dari nira encer yang masuk evaporator besarnya yaitu persen break nira encer dikali dengan debit nira yang encer yang masuk atau sama dengan 12% dikalikan 3000 ton per hari sama dengan 360 ton break per hari. Apabila pada proses penguapan tersebut terdapat penurunan HK sebesar 0,1 poin per hari, berarti terdapat kehilangan pol sebesar selisih HK dikalikan jumlah break total nira, yaitu sama dengan 0,1% dikalikan dengan 360 sama dengan 0,36 ton pol yang terjadi, yaitu kerak dan menempel pada pipa pemanas. Namun, kenyataan pada proses penguapan terbentuknya kerak yang diketahui pada saat pembersihan evaporator jauh lebih kecil dari angka 0,36 ton per hari. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan HK bukan karena kehilangan komponen nira menjadi kerak, tetapi disebabkan karena adanya perubahan sifat rotari optik dari komponen nira akibat adanya pemanasan. Kedua, inversi sukrosa. Pada part pertama telah dijelaskan tentang sifat sukrosa, diantaranya pada suhu dan pH tertentu mengalami perpecahan atau inversi menjadi gula inver, yaitu glukos dan fruktos. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa kehilangan gula karena inversi sukrosa juga terjadi selama proses penguapan berlangsung. Untuk menghitung banyaknya inversi sukrosa pada proses penguapan, harus diketahui terlebih dahulu data-data nira selama proses penguapan, seperti data pH, suhu, waktu tinggal atau retention time nira pada evaporator, persen break nira encer yang diuapkan, serta perkiraan jumlah nira yang ada pada masing-masing badan evaporator. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya inversi sukrosa digunakan dua tabel, yaitu tabel A, di mana tabel persen sukrosa terinversi tiap jam pada suhu 100 derajat Celcius
versus pH nira. Dan tabel B yaitu tabel kecepatan inversi sukrosa relatif pada suhu 100 derajat Celcius versus suhu nira. Untuk menghitung jumlah sukrosa yang terinversi selama proses penguapan, berikut contohnya. Misalkan kapasitas giling pabrik gula 1500 TCD dan konstruksi evaporator pada stasiun penguapan menggunakan tipe Robet dan beroperasi dengan sistem quadruple effect. Adapun data-data evaporator yang ada, diameter badan 3 meter, inset diameter atau ID dari pipa pemanas 35 mm, dan jumlah pipa pemanas sebanyak 5.320 buah. Tutup bawah berbentuk kerucut dengan tinggi 0,5 meter, sedangkan tinggi nira dalam pipa pemanas saat operasi penguapan rata-rata 0,35 meter. Persen break nira encer masuk evaporator 15 derajat dengan berat jenis dari nira 1,05 kg per liter. Dan data-data kondisi nira pada masing-masing badan seperti ditunjukkan pada tabel yang ada. Perhitungan disajikan sebagai berikut. Besarnya debit nira masuk evaporator dihitung dari kapasitas giling pabrik yaitu 1.500 ton per hari, didapat kapasitas giling dalam satuan kilo per menit sebesar 1042 kilo per menit. Jadi debit nira encer per menit dalam satuan kilogram break yang dinotasikan C itu sama dengan 1042 dikalikan besarnya break nira encer 15% didapat sebesar 156,3 kilo break per menit. Evaporator tipe Robet beroperasi dengan sistem quadruple effect, memiliki badan berbentuk sama besarnya, maka volume nira dalam badan yang dinotasikan dengan Vn besarnya sama dengan volume nira pada tutup bagian bawah yang berbentuk kerucut ditambah dengan volume nira yang ada dalam pipa pemanas, atau dinyatakan dengan rumus Vn sama dengan 0,25 kalikan diameter evaporator kuadrat dikalikan sepertiga dari TB plus 0,25 kalikan diameter pipa pemanas kalikan jumlah pipa N dikalikan Tn dikalikan BD dari nira, di mana Vn adalah volume nira dalam badan saat operasi. D besar adalah diameter badan evaporator. TB adalah tinggi tutup bagian bawah yang berbentuk kerucut untuk tipe Robet. D kecil adalah diameter bagian dalam atau inside diameter dari pipa pemanas. N kecil adalah jumlah pipa pemanas pada tromol evaporator. Tn adalah tinggi nira pada pipa pemanas saat evaporator beroperasi. BD adalah berat jenis dari nira. Setelah diperoleh besarnya debit nira encer per menit dalam satuan break yang dinotasikan C besar, yaitu besarnya 156,3 kilo per menit, dan volume nira yang ada dalam badan yang dinotasikan Vn sebesar 3,92 meter kubik. Selanjutnya, hasil perhitungan pertama disajikan pada tabel pertama berikut. Hasil perhitungan berat nira pada masing-masing badan dalam satuan break disajikan pada
tabel kolom keempat yang dinotasikan B besar, yang besarnya sama dengan Vn, dikalikan dengan persentase break nira yang dinotasikan B kecil pada tabel kolom 2, dibagi dengan berat jenis atau BD yang berada pada tabel kolom ketiga. Adapun hasil perhitungan waktu tinggal dari nira pada masing-masing badan ditunjukkan pada kolom kelima. Besarnya dihitung sama dengan break nira dalam badan yang dinotasikan B besar pada tabel kolom keempat dibagi dengan besarnya debit nira encer per menit yang dinotasikan C. Hasil perhitungan kedua disajikan pada tabel kedua. Data-data yang diketahui disajikan pada kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Sedangkan nilai pada kolom kelima, yaitu waktu tinggal nira pada masing-masing badan, merupakan nilai hasil dari perhitungan tabel pertama. Selanjutnya, nilai pada kolom ke-6 pada tabel, yaitu persentase gula terinversi per jam, dihitung dari nilai persen sukrosa terinversi tiap jam pada pH nira yang didapat dari tabel A, dikalikan dengan besarnya kecepatan inversi sukrosa relatif pada suhu 100 derajat Celcius pada suhu nira yang didapat dari tabel B. Selanjutnya, besarnya inversi sukrosa dari tiap badan dihitung dari hasil perhitungan kolom ke-6 dikalikan dengan tabel kolom ke-5. Dari perhitungan di atas diperlihatkan bahwa penetapan pengawasan pH pada proses pemurnian harus diupayakan sesuai dengan ketentuan proses pemurnian yang dipilih. Seperti ditunjukkan pada tabel A, maka semakin rendah pH nira, maka persentase inversi sukrosa per jam akan semakin besar. Pada proses penguapan berlangsung, pengaturan suhu melalui pengaturan distribusi tekanan pada masing-masing badan perlu mendapat perhatian. Seperti yang ditunjukkan pada tabel B, maka makin tinggi suhu nira, ini akan menyebabkan kecepatan inversi sukrosa juga akan semakin besar. Perubahan pH dan perubahan warna nira. Telah dijelaskan pada proses pemurnian nira bahwa proses reaksi pemisahan kotoran bukan gula erat hubungannya dengan pengaturan pH. Begitu juga yang terjadi pada proses penguapan. Hal ini disebabkan karena adanya komponen sukrosa dan monosakarida yang terkandung dalam nira, di mana kedua komponen ini memiliki sifat yang sangat dipengaruhi oleh besarnya pH. Sehingga apabila proses penguapan berlangsung terdapat gejolak perubahan pH, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, inversi dari nira. Terjadinya inversi atau perpecahan sukrosa, di mana besarnya persentase dari inversi sukrosa telah dijelaskan pada perhitungan sebelumnya, yang sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu dari nira, di mana pada tabel A ditunjukkan bahwa semakin rendah nilai pH, semakin besar persentase dari inversi sukrosa yang terjadi. Begitu juga pada tabel B, semakin tinggi suhu nira, semakin besar kecepatan terjadinya inversi dari sukrosa. Di samping terjadinya inversi nira yang diakibatkan adanya perubahan nilai pH, juga tidak menutup kemungkinan terjadi reaksi dari komponen lain yang terkandung dalam nira, yang dikaitkan dengan adanya kandungan sukrosa
dan kandungan monosakarida dalam nira. Kedua, terbentuknya zat warna. Zat warna dapat terjadi karena reaksi Browning, yaitu reaksi antara komponen gula reduksi yang merupakan hasil dari inversi sukrosa dengan asam amino. Di samping itu, pada proses pemanasan dan dalam suasana alkalis, gula reduksi akan mengalami perpecahan dan akan membentuk zat warna. Oleh karena itu, selama proses pemanasan berlangsung, harus diupayakan terjadinya keteraturan pH atau jangan sampai terjadi gejolak naik turunnya dari nilai pH nira. Sekian, sudah dibahas reaksi pada multiple effect evaporator secara singkat. Untuk selanjutnya, pada part 9F akan dijelaskan tentang kondensat yang dihasilkan pada proses penguapan di multiple effect evaporator. Terima kasih.